Oke, selamat malam. Saya sudah lama ya tidak bikin video lagi. Kali ini saya mau bikin video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari viewer-viewer di video saya di YouTube ya. Jadi kita mulai aja. Kebanyakan sih yang bertanya tentang printer modif EcoSolvent ya, modif EcoSolvent. Jadi yang pertama, kita lihat dulu ya, modif EcoSolvent ini. eh Kalau cetak A3 layak jualnya dengan harga berapa per lembar? Kita lihat aja dulu dah. Oke, ini dia ya. Kalau cetak A3 layak jualnya berapa per lembar? Bagaimana perawatannya? Karena tintanya sangat keras. Takut kalau pas paceklik sepi order cetak. Tentunya akan susah ya dalam membersihkan headnya. Terus hubungannya casing dibuka dengan head berumur panjang apa, terus kegagalan mencetak akibat casing tidak dibuka apa, apakah medianya nyantol, terus inlet dan agape bagus mana. Oke, saya jawab dulu ya. eh Kalau kita sih di sini, karena kita medianya kan bukan A3, medianya itu kertas atau bahannya itu bahan untuk printer besar ya. Jadi kurang lebih ukurannya itu 36 in atau 90 cm dan 44 in atau 110 cm. Jadi kebanyakan sih yang 110 ya. Nah, bahan yang 110 itu kita potong 30 cm dengan lebar 30 cm kali panjang atau tinggi dari bahan itu. Kemarin saya beli sih sekitar 112 ya. Nah, kita potong 30 cm kali 112, terus saya bagi dua, jadi 30 cm kali 60, udah sampai 55 lebih ya, 56. Itu bahan yang kita pakai. Harga jual kita sih kalau untuk yang vinil 10.000 ukuran segitu ya, dan yang untuk bening kurang lebih 20.000. Itu harga kita. Jadi Bapak Ibu bisa hitung sendiri ya kalau untuk di daerah masing-masing. Tapi yang jelas sih bahannya kita tidak menggunakan yang A3 plus karena memang tidak ada bahan untuk EcoSolvent yang A3 plus. Kebanyakan bahan EcoSolvent ini digunakan atau bentuknya untuk printer yang besar. Kurang lebih lebarnya 44 in ya. 36 in atau 44 in. Terus perawatannya, kalau perawatannya selama ini sih tidak susah ya. Tinta ini memang keras karena dia kalau kena di plastik, bahan plastik printer itu akan plastiknya itu akan eh, apa namanya, ledeh ya atau rusak. Nah, tapi kalau di plastiknya head itu tidak apa-apa dia. Jadi yang sering rusak memang di pompanya. Pompanya tuh sering rusak. Tapi dibilang sering sih enggak juga ya. Saya selama pakai 2 tahun pompa itu rusak sekali. Terus untuk headnya memang sekali rusak yang pertama ya. Yang pertama rusak itu kenapa? Karena seperti saya bilang itu casingnya tidak saya buka. Waktu itu casing kita tutup ya supaya kelihatan bagus. Tapi ya eh, karena selangnya dari tinta EcoSolvent ini keras, dia tidak lentur. Pergerakan head itu mengangkat dari si selang yang ada di dalam. Karena kan di dalam casing, jadi dia selang itu mengangkat head karena kerasnya itu ya, kaku dia. Nah, karena dalam bergerak itu headnya tak angkat, jadi sering bahan itu tertubruk ya, bahan itu tertubruk. Jadi head ini tak angkat, dia membuat ujung bahan yang di sebelah kiri kalau kita masukkan bahan ya, itu ketubruk waktu kembalinya si head.
itu ketubruk. Nah, head yang ketubruk ini rusak karena ya permukaannya head itu ya bagian bawah itu kena dari bahan. Jadi di ujung bahan yang bagian ujung itu sebelah kiri itu menggesek dari atau apa menggesek dari bagian bawahnya head itu ya, sehingga headnya rusak itu. Nah, dari pengalaman itu kita coba casingnya kita buka aja sudah, karena kalau casingnya kita tutup, pergerakan head itu akan terganggu karena dari selangnya yang keras. Kita buka kurang lebih sih setahun ya, kita buka akhirnya selama setahun, kan umurnya kan kurang lebih 2 tahun ya, setahun pertama tuh udah rusak itu yang headnya. Kemudian setahun berikutnya itu kita buka, headnya masih bagus, sampai hari ini headnya masih bagus. Cuman printer ini memang sudah kita forsir ya, kita forsir. Kebanyakan sih dari printer L1300 tuh kalau sudah terlalu banyak ngeprint dia akan jadi lambat. Beberapa sih yang saya baca di Facebook itu katanya EPROM-nya di flash ulang, itu bisa baik. Tapi yang teknisi kita coba masih belum ketemu ya caranya ya. Akhirnya daripada kita menunggu perbaikan itu, karena masih ada banyak kerjaan-kerjaan dari customer ya, kita buka baru printer. Karena itu dari teknisi udah katakan kalau itu lambat, nggak bisa ganti mainboard juga nanti akan lambat lagi. Terus mau ganti mainboard, ganti head, ganti pump, mending ambil baru. Jadi hitung-hitungannya kita sudah balik modal juga untuk printer yang pertama, jadi kita buka baru. Nah, yang sekarang ini printer yang baru ini kita baru pakai kurang lebih dari sebulan lalu ya, kita baru pakai. Jadi printer ini sudah kita pakai untuk mencetak stiker bening dan vinyl, dan polyflex print table itu udah cukup banyak sehingga dia sudah istilahnya udah aus lah, kita buka baru. Untuk pasarnya sekarang sih yang polyflex printable kan sudah mulai berkurang ya, karena mulai ada DTF kan, jadi polyflex printable itu udah mulai jarang. Vinyl masih, dan yang paling banyak sih ya stiker bening. Stiker bening ini banyak dipakai, jadi ini yang paling best lah dari di tempat kita ya, orang sering mencetak ini. Terus kalau misalkan jarang dipakai printer ini bagaimana? Kalau jarang dipakai sih bagusnya dibersihkan. Jadi kalau untuk menurut saya kalau untuk head ini buntu itu 90% enggak. Ya, 90%, 95% enggak, karena saya sudah lihat sendiri ini headnya enggak akan buntu. Terus karena dia basisnya minyak, dia bukan basisnya air ya, head enggak akan buntu. Cuman ya kalau jarang dipakai nanti tinta itu kan dia tidak bisa ditahan oleh head tinta ini, jadi dia mengalir terus, netes terus ke bawah capingnya printer itu. Jadi bagusnya sih tiap hari digeser, dilap bawahnya ya pakai cotton bud yang khusus itu ya, atau tisu. Itu perawatannya seperti itu kalau tidak dipakai. Tapi ya tiap hari harus dinyalakan supaya pergerakan tinta di head itu bisa terganti terus. Itu sih perawatannya seperti itu kalau tidak ada cetakan ya. Tapi kalau di kita sih hampir tiap hari ada cetakan, jadi kita masih aman. Terus kalau untuk merek sih saya tidak tahu, saya tidak berani juga menjas merek yang lain ya. Selama ini sih kita pakai yang Inolit ya, Agape belum pernah pakai. Oke, jadi itu aja jawaban untuk Mas Arif Supriyono ya. Oke, itu sudah. Terus kalau harganya ya dari AR, Mas AR ini harganya sih L1300 memang lagi mahal ya, karena barang ini kosong. Ini udah hampir 4 bulan kosong, mungkin 5 bulan kosong. Jadi barang ini memang mahal sekali karena banyaknya permintaan tapi barangnya tidak banyak. Untuk sekarang sih mungkin bisa ditunda dulu untuk belinya karena memang masih mahal. Tapi kalau memang butuh ya silahkan beli.
Coba aja cari di daerah masing-masing ya. Sekarang sih harganya sudah di atas 7 juta ya. Padahal dari awalnya memang harganya di bawah dari 6. Oke, terus Pak dari Mas Joni. Joni, setting print di driver Epsonnya bagaimana Gan jika boleh tahu? Setting drivernya biasa aja ya. Dia ada drivernya normal biasa. Terus kalau untuk mode printnya kita pakai mode matte ya. Jadi paper matte itu. Standar aja. Jadi tipe kertasnya matte terus mode printnya standar aja. Kita tidak menggunakan mode yang aneh-aneh. Karena ini tidak karena print EcoSolvent ini kan bukan foto. Jadi tidak perlu kualitas foto lah. Terus dari Mas Lutfi, selain selang, damper, tabung apa saja yang harus diganti? Oh ini sudah ya. Yang untuk modif itu ya. Kalau untuk modif yang diganti itu selang, damper. Damper itu diganti karena ukuran selang tidak sama. Jadi ada dua damper diganti, dua aja. Damper kita pakai damper yang bekas, printer yang lama ya, printer-printer bekas yang servisan yang ada itu kita ambil 2 biji kita ganti untuk warna hitam. Jadi yang warna hitam memang dampernya itu agak beda, saluran dari selang masuk ke damper itu agak besar dia. Nah ini yang tidak cocok, itu kita ganti 2 biji. Terus tabung bagusnya diganti karena kalau kita sih pakai tabung bekas ya, dari tabung bekas tinta kita bolongi, bawahnya kita kasih keni. Udah itu aja. Itu tahan hampir 2 tahun lebih sudah ini ya, mau 3 tahun kita pakai ya, pakai botol itu aja sih tahan. Jadi selang, damper dan tabungnya aja, yang lainnya enggak. Ini sering saya cari referensi katanya kurun 2 bulan headnya jebol. Enggak ya, kita sudah pakai dan kita sudah buktikan sudah hampir lebih 2 tahun baru rusak. Rusaknya pun bukan head ya, headnya masih bagus, dan yang rusaknya itu mainboardnya yang pelan, mainboardnya jadi pelan. Oke, terus kita lihat lagi. WA bisa dilihat di ini ya, di headernya dari YouTube kita tuh ada, bisa WA ke toko atau WA ke sales kita boleh ya. Printer EcoSolvent di print di kertas glossy nggak bisa ya, dia nggak cocok. Kalau stiker glossy ya, kertas glossy itu pakai dye ink aja, nggak usah EcoSolvent. Kalau pakai EcoSolvent stikernya pakai stiker EcoSolvent ya, bahan EcoSolvent itu vinil biasanya. Terus kertasnya vinil ya, tadi saya sudah jelaskan kertasnya vinil. Kita pakai kertas vinil glossy Ritrama dan Crystal Clear Ritrama juga ya. Saya lupa tipenya apa. Glossy Clear nggak salah, Glossy Clear Ritrama. Jadi dua-dua Ritrama. Dulu kita pakai Duratak ya. Dulu kita pakai tipenya Duratak bagus. Saya katakan bagus itu barang. Sayangnya Duratak sudah tidak diimpor lagi sama distributornya ya, sama importernya udah diimpor. Jadi kita coba ganti pakai Maxilite, Max Decal ya. Max Decal itu bisa, cuma Max Decal agak tipis. Nah yang terakhir ada Glossy Clear Ritrama itu bagus ya. Jadi saya tetap tekankan untuk penggunaan bahan stiker yang bening. Itu yang paling banyak dipakai orang kalau di tempat saya ya, yang dicetak. Setting printer drivernya bagaimana? Sama ya, supaya tidak blobber itu ya, sama tuh udah tadi sudah kita jawab. Oke. Ini apa ya? Oh lain, ini tidak ada pakai tinta putih ya, tidak ada. Ini normal aja, karena bahan stikernya putih, vinilnya putih. Jadi bahan vinilnya putih. Kalau
bahan stiker bontak ya. Bontak ini kita bisa pakai tinta dye biasa ya, atau art paper. Kalau saya sih pakai tinta art paper dye, tapi tipenya art paper. Art paper itu termasuk tinta dye juga. Base nya kan air. Kita pakai itu kalau untuk bontak, itu hasilnya bagus. Jadi saya printer ada dua ya, satu yang L1300 pakai tinta art paper Inolate, yang kedua 1300 pakai tinta EcoSolvent Inolate juga ya. Jadi kalau untuk yang bontaknya juga marketnya cukup besar. Biasa dipakai untuk stiker-stiker kotak makan, stiker produk-produk makanan lah, itu umum ya. Kita pakai L1300 pakai tinta art paper Inolate juga mereknya. Ini printer L1110 EcoSolvent ini sudah saya tidak anjurkan ya, karena dia rusak. Jadi begitu dimodif sebulan rusak. Ini headnya jebol. Memang headnya jebol. Penyebabnya sih saya pikir itu damper ya, dampernya yang bermasalah. Cuman saya tidak anjurkan pakai ini karena ini ukurannya terlalu kecil, A4 ya, tidak efisien. Ini terlalu kecil, agak sulit ya untuk A4 karena lebarnya cuma 21 cm kan. Jadi untuk A4 saya tidak rekomen untuk EcoSolvent. Lebih bagus memang L1300. Apakah tahan sinar matahari? Tahan. Jadi kalau EcoSolvent ini pakai vinil itu tahan sinar matahari ya. Mau dijemur dia tahan. Nggak usah dilaminasi, nggak usah. Jadi tinta EcoSolvent ini tahan air, tahan sinar matahari. Karena sifatnya dia atau base-nya kan minyak, dia tahan. Tidak perlu dilaminasi, tidak perlu di coating. Bahannya sendiri memang sudah ada coatingnya ya, dan memang dia kebanyakan sih semi outdoor atau outdoor ya. EcoSolvent itu bisa dibilang outdoor bisa itu. Oh ini ada nih, tapi ini setahun lalu ya. Saya enggak usah. EcoSolvent print di kertas art paper bisa? Enggak bisa ya. EcoSolvent di print di kertas art paper enggak bisa. Kertas art paper ya pakai art paper aja. Jadi enggak bisa kita gunakan banyak bahan di printer satu tipe tinta ya. EcoSolvent ya tintanya EcoSolvent, bahannya ya harus yang EcoSolvent, vinil atau stiker bening. Terus art paper ya bahannya kertas art paper atau bontak itu tadi, stiker bontak. EcoSolvent ink can be used on with low budget printer. Low budget ya paling L1300 ya, nggak bisa pakai yang lain sudahlah. Saya sarankan sih L1300 nya lebih enak. Oh ini nggak usah ya, ini 3110 juga nggak perlu. Intinya yang L1110 yang saya coba rusak ya. Saya tidak gunakan lagi dan saya tidak lanjutkan lagi, ini rusak. Tipe yang terbaru dari printer Epson sih juga saya rasa sama ya, nggak perlu. Oke, jadi itu aja pertanyaan-pertanyaan dari netizen, dari penonton video saya. Ini printer yang lain ya, WFC 5290. Ini WFC 5290 saya gunakan tinta art paper ya. Tintanya pakai art paper bisa, mau pakai dye bisa. Terus ini printernya sudah saya chipless. Kenapa saya chipless ya, karena saya mau tahu aja chipless itu bagaimana. Cartridge-nya juga sudah pakai cartridge non ori dan hasilnya bagus ya. Ini printer kalau C5290 ini printer kuat sekali ya. Ini kuat sekali, headnya kuat dan menurut saya headnya tahan. Ini kalau mau digunakan untuk cetak buku, usaha printing gitu, ini cocok 5290. Di atasnya 5790. 5790 ada kopinya, kalau ini enggak ada. Nah saya pikir sih kalau kopi kan enggak perlu ngopi lah ya. 5290 udah cukup. Ini best lah, saya bilang C5290 best printer. Lalu ini apa lagi? Oke, ini sudah saya jawab. Oke, jadi itu berapa komentar-komentar yang saya jawab aja langsung dengan video ini. Jadi kalau mau tahu jawabannya ya tonton video ini.
karena saya nggak bisa jawab satu-satu. Saya juga punya kesibukan cukup lama, jadi mohon maaf saya tidak bisa jawab cepat. Kalau ada pertanyaan lagi atau ada hal-hal yang mau ditanyakan lagi mengenai L1300 saya yang EcoSolvent, silahkan komen di video saya dan nanti akan saya jawab satu persatu lagi. Oke, terima kasih.